Ya, ini yang baru bergabung. Assalamualaikum anak-anakku yang baru bergabung. Assalamualaikum. Ada Mas Satria, Mas Evan. Ya, Waalaikumsalam. Oh ya, alhamdulillah. Ini mohon maaf tadi Ustazah udah masuk materi, jadi tertutup. Udah menayangkan materi, nggak apa-apa. Ini yang baru bergabung siapa ini berarti? Ada Mas Satria, Mas Evan, Mbak Naya. Mbak Naya, Assalamualaikum Mbak Naya. Oke. Ya. Ustazah lanjutkan materi, tadi ada peta pikiran, ya. Nanti Ustazah tayangnya nanti sambil menunggu teman-teman kamu untuk membuat peta pikiran. Jadi peta pikiran itu kalau kalian pengen tahu lebih jelas, ya, nanti kalian bisa buka di buku yang kalian punya, berarti buku tema 5 ya, yang LKS. Oh, pemahamannya. Yang LKS. Jadi bentuknya, peta pikiran itu bentuknya seperti struktur, bisa di kotak-kotak. Ustazah kembali tunjukkan contohnya ya. Ustazah kembali ke materi. Bentar. Lihat anak-anak. Lihat, Us. Kurang besar apa? Us. Kurang besar. Nggak ada materinya. Nggak ada materinya, ya sebentar. Nah, ini ya tentang peta pikiran. Ini. Coba dilihat. Peta pikiran itu bentuknya seperti ini anak-anak. Jadi ini ceritanya ada surat dari Ridwan. Nih, ya. Judulnya itu surat. Surat dari Ridwan. Bukunya nggak ada materinya, Us, di sini. Di mana? Ini Ustaz ada tayangkan di LKS. Ya udah, ini sementara anak-anak lihat yang Ustazah tayangkan di Google Meet dulu. Bisa kalian lihat? Bisa, Us. Bisa kan? Nah, ini peta pikiran, contoh peta pikiran bentuknya seperti ini anak-anak ya. Jadi mungkin nanti mana ya? Ngomong. Yang tanya. Ini hanya untuk aja. Kalau insya Allah di buku siswa nanti belum dibagi sih ya. Nanti buku siswanya dibagi itu ada di buku siswa halaman 123. Cuma mohon maaf ini buku siswa tema 5 dan tema 6 insya Allah dalam waktu dekat Ustazah bagi sambil menunggu LKS MDTA. Jadi biar Bapak Ibu kalian tidak riwari ke sekolah, kasihan ya, jadi membaginya kalian ya. Ini hanya contoh aja, nanti kalian bisa lihat lebih jelasnya di buku siswa yang akan Ustazah bagikan insya Allah minggu depan insya Allah. Ini contoh peta pikiran ya anak-anak ya, bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau kalian disuruh buatlah peta pikiran tentang perubahan cuaca, contoh ya, tentang perubahan cuaca. Nanti teks bacaan yang judulnya perubahan cuaca, nanti kalian buat seperti ini ya. Biasanya judul itu ada di tengah ya, kemudian dipakai tanda panah, mungkin di sini nanti
alinea pertama pokok ya, isi pokok alinea pertama apa tulis di sini, alinea kedua, alinea ketiga, alinea keempat, alinea kelima mungkin. Kalau bacaan itu terdiri hanya 4 alinea, berarti kotakan kamu hanya 4 kotak. 1 kotak judul ya. Kotak pertama mungkin materi pokok atau ringkasan dari alinea pertama, kemudian alinea kedua dan seterusnya. Lah bentuk peta pikiran tidak harus kotak seperti ini ya anak-anak. Ya, bentuk peta pikiran bisa kalian bentuk menurut variasi ya. Jadi sesuka kalian. Mungkin nanti tidak kotak tapi bisa lingkaran boleh ya. Dibentuk lingkaran boleh, dibentuk segitiga boleh. Yang penting yang namanya peta pikiran ya. Tapi boleh nanya nggak, Us? Oh iya, gimana Mas? Materinya nggak ada, Us, di sini. Di mana? Ini PPT Mas. Di LKS atau di Ini sini? di PPT ada, jadi Ustazah Mas, ini Mas Kayes. Bapel, Apil. Mas Kayes, apa Mbak Abel? Oh Mbak Abel, oh mohon maaf. Oh Mbak Abel, iya nanti Ustazah tunjukkan. Sementara Mbak Abel fokus dulu ke tayangan Ustazah, ke PPT yang Ustazah tayangkan ya. Ya, Us. Ya Ustazah lanjut. Soalnya ini berhubungan dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Indonesia itu meskipun yang dibahas kita temanya tentang perubahan cuaca, tetapi ada yang perlu Ustazah jelaskan. Jadi suruh membuat surat, membuat peta pikiran, kemudian ada nanti meneruskan kalimat. Pelajaran bahasa Indonesia itu seperti itu, ya. Jadi ini Ustazah jelaskan yang berhubungan langsung dengan muatan bahasa Indonesia dulu. Meskipun kita sedang berbicara tentang perubahan cuaca. Oke, anak-anakku, untuk bentuk peta pikiran sudah ada bayangan? Sudah. Sudah ya. Ustazah lanjut ya. Ustazah lanjut. Tentang ayo mengamati. Nah, ini amati gambar-gambar kebutuhan manusia berikut dengan seksama. Ini PPT berikutnya ya. Ini ada gambar apa ya di sini? Ada gambar jas hujan, kipas angin, jaket, topi, baju, kaos, es krim dan lain-lain semuanya ini. Ini maksud dari gambar di sini adalah yang menunjukkan cuaca ya. Anak-anak kita udah belajar cuaca ya. Ini Ustazah beralih ke cuaca ya. Jadi peta pikiran itu tadi Ustazah stop dulu. Cuaca yang udah anak-anak pelajari ada berapa ya? Siapa yang bisa menjawab? Mbak Abel? Mbak Sevi, ada berapa cuaca yang udah kita pelajari? 4, Us. 4. Apa saja? Cuaca berawan, cuaca cerah, cuaca mendung, cuaca hujan. Cuaca hujan. Iya. Nah, kira-kira kalau jas hujan seperti ini dipakai ketika cuaca apa, Nana? Hujan. Hujan. Betul ya. Kalau kita tunjukkan ini topi itu dipakai pada cuaca apa? Panas. Panas. Betul sekali. Ini apa ya? Nih, kipas angin dipakai pada cuaca apa? Panas. Panas juga. Panas. Kalau ini jaket dipakai pada cuaca apa? Dingin. Betul sekali.
Kemudian mana lagi ya? Ini selimut. Dipakai pada cuaca apa? Dingin. Oke. Sekarang ke makanan. Ustazah mau tanya nih. Makanan apa yang tepat dipakai pada musim hujan? Dimakan anak-anak. Contohnya apa anak-anak digambar coba? Makanan apa yang lebih tepat? Teh hangat. Hujan, teh hangat. Teh hangat, kopi panas. Roti panas, apa? Jagung bakar? Cuaca apa? Jagung bakar. Cuaca dingin. Cuaca dingin, cuaca mendung mungkin. Kalau mendung kan udaranya dingin ya, sejuk ya. Iya. Apalagi sudah turun hujan. Kalau es buah? Panas. Cuaca panas. Cuaca panas. Es buah cuaca panas ya. Anak-anakku ya, minta tolong kalian bisa dipelajari ya, gambar-gambar mana, makanan apa yang tepat, yang disesuaikan ya, supaya disesuaikan dengan cuaca yang ada ya. Anak-anak harus bisa menyebutkan. Kalau saat sekarang ini kira-kira cuacanya sedang apa anak-anak? Kalian di kamar? Agak mendung, Us. Iya. Mendung? Iya, di sini mendung. Masih mendung? Iya. Mbak Oyen mendung nggak Mbak Oyen? Oh iya. Berarti untuk saat sekarang ada yang sekarang cuacanya cerah? Ada. Gimana itu? Gimana itu Mas? Yang cuacanya cerah siapa Mas Evan? Iya. Oh, cerah. Mas Evan rumahnya di mana ya? Tekan. Tegal mana ya? Sekendang. Tegalnya mana Mas Evan? Sekendang. Oh. Ya. Iya, jadi iya nih. Ini menunjukkan bukti bahwa cuaca juga bisa berbeda-beda ya. Tergantung lingkungan ya, lingkungan masing-masing. Jadi ini diantara kalian aja ada yang saat sekarang cuacanya mendung dan juga ada yang saat sekarang cuacanya cerah. Iya, cerah. Mungkin kalau yang lebih jauh dari kita mungkin ada di Semarang ya, ataupun di Solo, mungkin saat sekarang lagi turun hujan, siapa tahu ya. Iya, jadi dalam satu hari aja kalau tempatnya berbeda aja sudah cuacanya tidak sama ya, tidak sama. Nah, di sini pada pembelajaran ini anak-anak nanti diharapkan bisa menyebutkan pakaian atau makanan yang menurut cuacanya masing-masing ya. Ini minta tolong, insya Allah kalau yang gambar-gambar seperti ini di LKS ada ya? Di LKS ada ya, anak-anak? Ada ini di Ustazah ada. Nanti pada tema 3 yang bahasa Indonesia, cuaca dan iklim di Indonesia. Nanti kalian pelajari lebih luasnya ya, lebih jelasnya. Kemudian Ustazah lanjut. Apa ini? Ayo berkreasi membuat poster. Nah, ini juga pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Membuat poster ini perhatikan anak-anak, contoh poster di samping dengan seksama. Ya, anak-anak ini
Ini adalah contoh sebuah poster ya yang bisa kalian amati. Ini gambar posternya itu sedang dalam keadaan musim apa Nana? Hujan. Hujan. Hujan ya. Jadi di situ ada poster, kemudian posternya itu tertulis karena musimnya hujan, jadi jagalah lingkungan ya. Kemudian boleh juga bersihkan genangan air. Ini ada contoh membuat poster ya. Nanti barangkali ada di dalam soal ataupun dalam PTS nanti muncul gambar, kemudian ada kalimat ya, ada kalimat yang menunjukkan dari gambar tersebut, karena di sini gambar posternya adalah lingkungan yang sedang yang sedang hujan ya, lingkungan yang sedang diturun hujan ya. Jadi bunyi kalimatnya adalah jagalah lingkungan, atau yang kedua bersihkan genangan air. Nah, ini aja sikap bersatu. Nanti dulu saya tak tuntaskan untuk materi bahasa Indonesianya dulu. Mencari tahu terjadinya hujan, ini anak-anak ya. Kita kembali ke bacaan ya, kembali ke bacaan muatan bahasa Indonesia dulu. Mencari tahu terjadinya hujan. Anak-anak tahu hujan? Tahu. Anak-anak sering menikmati hujan? Sering. Tapi nggak boleh keseringan, nanti bisa sakit ya. Kalau ada hujan, kalau kita sedang di luar sedang hujan, kita harus berbenah diri, jadi jangan malah keluar hujan-hujanan ya. Kalau kita sering kena hujan nanti bisa menimbulkan flu ya, flu, bersin-bersin, bahkan batuk ya, kadang sampai panas, itu bahaya, apalagi kondisi di zaman sekarang ini ya. Hati-hati anak-anak ya. Ini hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui beberapa proses ya, ada prosesnya. Jadi anak-anak, hujan yang datang pada kurun waktu tertentu akan banyak menimbulkan dampak negatif maupun positif bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup. Berikut, coba anak-anak lihat. Berikut adalah proses terjadinya hujan. Yang pertama, dari panas matahari itu air menguap ya. Air menguap. Air yang ada di danau misalnya ya, danau atau sungai, karena terkena panas matahari, akhirnya airnya menguap. Ya. Kemudian yang kedua, suhu udara yang tinggi ya, suhu udara yang tinggi ini uap air tadi bisa menjadi padat dan akhirnya terbentuk awan ya. Yang ketiga, dengan bantuan angin, awan kecil menjadi awan besar. 4, setelah awan semakin kelabu ya, warnanya udah saking banyaknya, kemudian awan kan gelap ya, jadi seperti warna kelabu. Titik-titik air semakin berat dan tidak terbendung lagi ya. Akhirnya air tadi jatuh ke bumi sehingga terjadilah hujan. Nah, ini nanti anak-anak tentang proses terjadinya hujan ada di dalam LKS. Anak-anak bisa membaca dalam proses terjadinya hujan. Itu nanti ada di muatan bahasa Indonesia. Ya, ada pertanyaan dari sini anak-anak? Ada Us. Nih tentang ini yang lebih penting lagi, dampak perubahan cuaca ya.
Dampak perubahan cuaca. Dampak itu artinya akibat ya dari perubahan cuaca. Ini ada teks perubahan cuaca. Yang pertama flu. Flu. Ya, ini flu siapapun bisa kena flu ya. Iya. Ya, dan insya Allah kalau kita bisa menjaga, ya bisa mencegah flu itu bisa sembuh atau tidak terserang pada anak-anak. Karena flu itu virus ya, flu itu virus. Kalau kita tidak menjaga hati-hati itu bisa menular pada yang lain. Makanya kalau anak-anak habis kehujanan atau kedinginan ya, karena tidurnya kebanyakan terkena kipas angin ataupun AC karena cuacanya lagi hujan, itu bisa mengakibatkan flu. Jadi harus waspada dan menjaga biar tidak menular ke adiknya atau ke yang lain. Yang kedua, mimisan. Bentar. Sebentar, laptopnya lemah banget. Bentar nak. Maaf, saya tes dulu. Ustazah. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, apa Nana? Dampak dari perubahan cuaca? Mimisan. Oke. Cek. Sudah? Dengar suara saya? Sudah, Us. Nana? Suaranya putus-putus, Us. Iya, sebentar. Ini mak baru. Jelas, Us. Oke. Ada? Halo? Ya, Us. Dengar Ustazah? Oke. Iya, udah. Mohon maaf ini baterainya lemah. Perubahan cuaca yang kedua apa di situ? Mimisan. Mimisan. Anak-anak tahu mimisan? Tahu. Oh ya. Mimisan itu keluar dari mana? Hidung. Dari hidung. Dari hidung. Iya. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mimisan? Aku nggak pernah. Nggak pernah. Oh, pernah. Yang sering siapa itu tadi? Aku sering bilang gitu, siapa itu? Apel. Aku tuh nggak ngomong sering. Apel. Nggak usah. Pernah. Mbak Apel pernah mimisan? Mbak Apel pernah. Nggak apa-apa Mbak Apel, yang penting tidak keseringan ya. Ini mimisan itu juga merupakan salah satu dampak dari perubahan cuaca ya. Jadi mimisan itu tidak harus karena badannya, kondisi badannya, pengaruh cuaca juga bisa mengakibatkan kita mimisan ya. Ini kalau secara tradisional itu zaman dulu saja ya. Kalau mimisan itu disebutkan hidungnya dimasukin daun sirih. Kalau dulu ya. Ya yang penting kalau ada yang mimisan itu harus segera ditangani ya, karena mimisan kalau kebanyakan juga bahaya ya.
Kemudian dampak yang ketiga, nah ini ada sesak napas, ini bahaya ya. Di musim hujan dapat menyerang yang namanya sesak napas. Mungkin udaranya sangat dingin sekali kayak di gunungan ya, kayak di mana itu Dieng ya. Mungkin di sini aja yang daerah dataran rendah aja kita merasakan dingin pada waktu cuaca mendung ataupun hujan. Apalagi yang ada dataran tinggi seperti Guci ya, Dieng, tentunya ini juga lebih dingin ya, dingin. Kayak gitu sekolah pakaiannya. Ya yang di sini nunggu. Dalam Bapak. Apa itu tadi Bapaknya siap? Ya. Sesak napas. Yang keempat apa Nana? Sesak napas. Saluran pencernaan. Apa? Pencernaan. Nah, jadi pada saluran pencernaan bisa terganggu ya dari perubahan cuaca. Nah, jadi tadi anak-anak dampak dari perubahan cuaca yang ada di dalam PPT yang udah Ustazah share ada berapa ya? 4. Apa saja? Yuk. 1. Lupa. Apa tadi? Terus apa lagi? Lumisan. Terus apa lagi? Sesak napas. Yang terakhir apa tadi? Saluran pencernaan. Betul sekali. Nanti anak-anak dipelajari ya. Ya Oke, saya lanjut. Ini latih. Ayo berlatih menemukan kosakata tentang perubahan cuaca. Ya, ini tentang kosakata perubahan cuaca. Jadi mungkin di situ ada kata apa yang anak tidak tahu artinya, jadi bisa dicari di dalam kamus. Ya, bermain peran nggak perlu. Oke, Ustazah mau melanjutkan karena waktunya udah lagi. ya sedikit lagi, jadi meskipun hanya beberapa menit, Ustazah lanjut ke PKN ya anak-anak ya. Oke, PKN. Sebentar. Oh. Ya, mohon maaf. Ini untuk kalimat terumpang, ada kalimat terumpang juga. Ini Ustazah tunjukkan aja ya. Contoh kalimat terumpang. Kalimat terumpang itu artinya anak-anak kalimat yang belum selesai. Jadi anak-anak suruh melanjutkan. Contoh di dalam percakapan. Ini Ustazah kembali ke bahasa Indonesia sebentar, ada yang ketinggalan nak. Ada percakapan antara Ahmad dan Wayan. Ya. Ahmad berkata, maaf Yan, aku tadi tidak jadi berangkat nonton pertandingan titik-titik. Nah, titik-titik ini anak-anak suruh melanjutkan. Inilah yang namanya kalimat rumpang. Apa Nana? Kalimat apa? Kalimat rumpang ya. Jadi kalimat rumpang itu kalimat yang belum selesai ya. Anak-anak disuruh melanjutkan. Nanti barangkali di buku siswa ataupun di LKS ada bentuk seperti ini ya. Ini disebut kalimat rumpang ya. Ya, jadi anak-anak suruh melanjutkan, melengkapi kalimat rumpang gitu. Kemudian yang kedua juga ada yang belum selesaikan ini titik-titik. Ini juga ada dan seterusnya. Ya, ini nanti anak-anak bisa
kalau sempat nge-print ya, di print itu anak-anak buat belajar bisa melengkapi teks percakapan antara Ahmad dan Wayan ya, yang namanya kalimat rumpang ya anak-anak ya, kalimat rumpang ya. Saya lanjut yang ke atas dulu. Tentang PKN anak-anak. PKN kita masih belajar dengan KD yang sama, yaitu tentang keragaman, bersatu dalam keragaman ya. Pada LKS, pada buku yang anak-anak punya yang udah dibagikan ya, itu nanti di subtema 3 PKN-nya akan belajar tentang keragaman seperti keragaman makanan khas ya. Kemudian ini ada mungkin ceramah dulu ya. Keragaman tarian ya, tari-tarian, kemudian keragaman suku ya, keragaman suku. Untuk keragaman yang ada di Indonesia itu ya banyak, ada keragaman tari budaya, tari daerah. Ini nanti anak-anak bisa dipelajari di dalam LKS yang anak punya. Tentunya kalau kita belajar sambil mengisi latihan soalnya, jadi biar tidak lupa anak-anak, jangan cuma membaca aja ya, baca kemudian kalau ada soal-soal di situ dikerjakan ya, jadi bisa buat belajar ya. Coba siapa di sini Ustazah mau tanya, siapa yang di rumah rajin membaca? Coba Ustazah tak kembali ke anak dulu. Sambil menunggu waktu, Ustazah mau melihat wajah kalian. Mana ya? Alhamdulillah. Ustazah kembali ke wajah-wajah kalian. Ingin melihat. Ada Mbak Apel, ada Mbak Mas Kais, Mas Evan, Mbak Sevi, Mas Satria, Mbak Naya, apa ini Mbak Kirana ya. Untuk muatan PKN ya, jangan lupa kalian masih belajar tentang keberagaman ya, tentang keberagaman. Suaranya putus-putus. Ya, bentar. Dimatiin itu suaranya. Suaranya dimatiin. Suaranya dimatiin. Ya, enggak putus. Masih putus-putus. Enggak, Us. Ya, sedikit lagi. Untuk PKN kita akan belajar tentang suku. Yang pertama dulu, suku yang ada di Indonesia. Anak-anak udah tahu suku yang ada di Indonesia suku apa saja? Ada suku Dayak, ya, ada suku Asmat, Suku Batak, Us. ada suku Batak, betul sekali. Suku lagi, suku Jawa, betul. Suku Bali, suku Kalimantan, Suku Dayak, Sulawesi, ya. Tentunya anak-anak yang kemarin sudah mengerjakan soal pada waktu hari Senin ya, muncul ya di situ di pertanyaan ya, suku-suku yang ada di mana itu kemarin. Selain suku, keberagaman yang ada di Indonesia lagi apa? Makanan khas ya, makanan khas. Ada makanan khas gudeg dari
Yogyakarta. Ada Mas apa itu? Papeda. Rujak cingur. Nah, dan lain-lain. Nanti kalian bisa pelajari di buku LKS, banyak makanan khas. Kemudian tari-tarian. Ada tari gambyong, ada tari serimpi, ada tari remo. Ya. Kalau Jawa Tengah, Jawanya Jawa Tengah ya. Jadi anak-anak harus tahu tarian yang berasal dari Jawa Tengah itu tari apa. Ya, anak-anak harus tahu. Tari serimpi. Tari serimpi itu berasal dari Jawa Tengah. Ya. Azen. Kemudian tadi sudah ada suku, ada makanan khas, ya yang menunjuk keberagaman, ada tari, ada rumah adat. Anak-anak pernah mendengar rumah adat? Seperti iya, rumah adat yang di Jawa Tengah namanya rumah adat apa? Ada yang tahu rumah adat Jawa Tengah? Joglo. Joglo, betul sekali. Siapa tadi yang menjawab joglo? Asen. Iya. Ya, Betul. Ada rumah joglo. Ada rumah gadang. Tahu rumah gadang? Ya. Dari Minangkabau. Ada rumah adat Hanoi. Ya. Itu tadi anak-anakku semuanya yang Ustazah sampaikan itu merupakan bentuk keberagaman yang ada di negara Indonesia. Bentuk keberagaman ya, jadi beraneka macam. Masing-masing daerah mempunyai khasnya sendiri-sendiri. Tetapi meskipun begitu, kita harus bisa menghormati. Seperti yang ada di dalam apa itu burung Garuda ya, sudah dijelaskan meskipun berbeda-beda tetap satu tujuan. Anak-anakku yang solih dan solehah serta Bapak Ibu Miafi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan lewat Google Meet ya. Barangkali nanti ada pertanyaan ataupun ada yang kurang jelas setelah kalian membaca buku di LKS, mungkin ada yang nggak paham nanti bisa ditanyakan ya. Begitu anak-anak. Sudah jam 11 lebih, mohon maaf ya, waktunya sudah habis. Ada pertanyaan barangkali yang berhubungan dengan tema tahap 1, yang berhubungan dengan tugas? Ada ya. Insya Allah untuk tugasnya hari ini, Ustazah ambil di LKS untuk memudahkan kalian. Itu yang muatan bahasa Indonesia ya, yang muatan bahasa Indonesia kalau tidak salah halaman 88. Nanti anak-anak bisa membuka LKS halaman 88, dikerjakan di buku tema tahap 1. Tentunya kalian harus membaca materi dulu, jangan langsung mengerjakan tugas ya. Membaca halaman 88. Ya tadi pagi udah Ustazah share ya yang bahasa Indonesia. Nanti kalian bisa kirim ke GC ya. Nanti Ustazah buatkan nya. LKS. LKS berapa? 88. Tadi pagi udah Ustazah share di grup. Nanti kalian dilihat ya. Halaman berapa, Us? 88 sayang. 88. 88 lu udah dikerjain, Us. Udah dikerjain, oh ya berarti yang sudah dikerjain sudah. Ini yang belum, berarti Ustazah mengingatkan yang belum. Sudah dikirim, Mas. 89 Us. Iya, nanti dikirim ya. Kalau yang 89 kemarin PKN
udah pada kirim. Ini yang bahasa Indonesia yang banyak yang belum kirim. Jadi Ustazah mengingatkan aja ya. Ya, Us. Oke. Ya, Us. Oke, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya ya. Kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr ya bersama-sama Ustazah ya. Ya, Us. Ya, Wahid, Ismail, Jalas. A'udzu billahi Al-asri innal insana Allahumma arinal haqqa arinal Rabbana atina fil akhirati ya Rabbal. Oke, terima kasih anak-anakku yang soleh dan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.